Saya mau bertanya nih Bu, banyak yang bilang bahwa sistem pendidikan kita ini lebih banyak menciptakan para pekerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan. Pencipta lapangan pekerjaan maksudnya, pengusaha. Nah, saya sendiri mungkin sedikit share kalau pas membuka lowongan pekerjaan untuk tim saya di kantor itu IT staff atau IT support gitu. Setelah beberapa minggu, 1 bulan, sampai 1 bulan, saya cek berapa kandidat yang masuk itu sekitar 700 sampai 1000 orang untuk satu lowongan. Dan itu masih ada skill khusus istilahnya. Mungkin kalau admin biasa, pasti lebih banyak lagi yang masuk gitu. Nah, sebagai pencari kerja, kandidat yang banyak masuk pasti senang. Tapi di satu sisi, kalau kita lihat pencari kerja ini, aduh, persaingannya luar biasa ya Bu ya. Dan sangat mengenaskan gitu. Masa satu lowongan bisa diperebutkan 1000 orang gitu. Dan lulusan sekolah-sekolah kita juga selalu setiap tahunnya menghasilkan pekerja-pekerja baru. Dan lowongannya ini belum tentu bertambah sebanyak itu gitu loh. Nah ini saya perhatikan kalau di pelajaran di sekolah ini banyak lebih ke teknikal, hafalan, logika. Tapi sangat kurang sekali dengan yang namanya kreativitas. Nah ini sedangkan di zaman sekarang ini kreativitas ini sangat penting sekali sepertinya di zaman online dan sosmed ya. Nah ini bagaimana Bu Meli menyikapi kekhawatiran para orang tua nih terhadap hal ini gitu? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Sebenarnya kalau dalam sebuah negara kalau bicara tentang backup dari sisi ekonominya, itu entrepreneur tuh paling sedikit itu ya. Kalau kalau negara yang aman itu ya 4% dari jumlah penduduk. Ya, itu entrepreneurnya. Dan Indonesia ini masih sangat sedikit sekali, baru masih belum sampai 1 digit, masih 0, sekian gitu ya. Nah, ini yang harus diperbanyak. Bagaimana membangunkan entrepreneurnya. Entrepreneur itu yang harus kita didik gitu. Nah, bagaimana menjadi entrepreneur itu itu yang perlu sekali gitu. Nah, selama ini saya rasa juga perlu ada perbaikan ya kalau kita lihat di dalam bagaimana kualitas pendidikan di negara kita ini juga harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan sebenarnya. Nah, ini yang sangat butuh sekali perubahan, ada revolusi di dalam dunia pendidikan. Nah, lagi-lagi kalau kita sebagai orang tua itu juga perlu menyikapi, perlu membimbing anak untuk supaya dia punya satu skill bahwa dia yang bisa mengcreate lapangan kerja sendiri gitu. Nah, ini tugasnya orang tua juga gitu. Terus kita juga jangan cuman hanya berkutat dengan yang ada sekarang ini. Kayak sekarang kita bicara tentang profesi, sisi profesi ini ya. Kita bicara tentang profesi aja. Profesi itu masih banyak orang tuh yang pikir, wah anak saya profesinya tuh jadi dokter, jadi ini, jadi masih yang insinyur, masih yang lain-lain. Kayak misalnya kayak kita bicara tentang perpustakaan deh gitu misalnya, perpustakaan. Lo ilmu perpustakaan tuh sekarang aja kita bicara tentang itu perpustakaan itu hampir udah nggak lagi orang baca buku-buku yang cetak kan gitu. Sudah mulai banyak sekali orang kan udah beralih ke elektronik gitu ya. Nah, artinya kalau sampai anak kita masuk ke bidang yang nextnya itu sudah tidak dibutuhkan lagi, itu kan berarti nanti kita akan sia-sia. Nah, sekarang itu misalnya bicara tentang ilmu kelautan. Ilmu kelautan. Nah, saya kalau tanya sama orang tua, mau nggak kalau anaknya masuk? Mama, papa, saya mau pilih kelautan. Nah, kira-kira apa yang dipikirkan oleh orang tua? Pasti berpikir, ya ampun nak, jangan. Kamu masa mau jadi nelayan? Karena apa? Pikirannya sempit dan kita nggak dapat pengetahuan itu. Padahal di zamannya pemerintahnya Pak Jokowi itu, kita kembali ke maritim. Karena 70% kita tuh maritim. Tapi selama ini kita salah, kita dengar kita negara agraria. Padahal kita negara maritim. Kenapa Ibu Susi begitu terkenal? Karena dia concern di maritim. Makanya selama ini berapa banyak hasil kekayaan alam kita yang diambil oleh orang lain.
Kenapa? Karena kita tidak punya teknologi. Ya, coba ikan dari Papua kita bawa sampai ke Jawa udah mati duluan, busuk duluan. Nah, dengan adanya teknologi di kelautan ini, bagaimana teknologi pembekuan udang, pembekuan hasil laut, itu kita nggak punya. Kita selalu mengandalkan teknologi dari luar. Ya, makanya kita punya tenaga-tenaga ahli pun kita ambil dari luar. Australia itu banyak. Nah, karena apa kita tidak siap? Sekarang kita bicara tentang psikiater. Mungkin orang tua semua pada takut psikiater, apaan sih dokter jiwa. Dan tahu, ya Indonesia cuma punya 1.000 untuk 230 juta. Ya, teman saya yang psikiater itu satu hari pasiennya 250 orang. Dia bilang kayak gini, saya lama-lama bukannya dia yang gila, saya yang gila, kata dokter. Ya, nah orang tua nggak tahu psikiater itu apa. Nah sekarang bagaimana kita sebagai orang tua bisa membawa anak itu untuk mencapai satu profesi yang masa depan itu, kalau kita semua menutup diri nggak mau tahu, nggak tahu sama sekali. Kita mesti tahu profesi-profesi apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang, bukan masa sekarang. Maka kenapa sekarang saya Mas Homebox ini, saya lagi menuju ke sana. Bagaimana nanti anak-anak dari kecil itu dia belajar tentang entrepreneur. Ya, saya bilang anak-anak yang masuk ini, kalau Bu Suryana sekarang mereka jadi hero, itu nanti bukan bisnisnya buat Bu Suryana. Saya pengen bisnis itu nanti anak-anak yang jalani. Tapi sekarang ibu-ibunya sekarang jalan aja dulu. Nanti mereka belajar untuk berani bercerita. Nanti berani dia bercerita tentang apa yang dia lakukan. Terus bagaimana dia akhirnya temannya tertarik untuk membelinya. This is the entrepreneur. Itu yang kami ingin cetak sih Pak, gitu ya Pak Miki. Jadi saya lihat bahwa kami punya kesempatan untuk mendukung itu. Kami akan mencetak lebih banyak entrepreneur. Dengan adanya hero-hero ini ya kami belajar untuk menjadi entrepreneur. Memang banyak ada profesi-profesi baru yang dulunya memang nggak ada. Saya Iya. pernah nanya anak saya tanya mau jadi apa? Jadi YouTuber. Untung bapaknya YouTuber, Bu. Jadi saya kasih nanti. Ya, jadi kayak gini, YouTuber itu juga kita jangan melihat dalam sisi, oh YouTuber tuh banyak duit, enak ya santai-santai dia banyak duit. No, itu perlu dijelaskan kepada si anak. YouTubers itu apa, bagaimana dia memulainya. Nah, karakternya kenapa gitu. Jadi selalu ajarin kepada anak-anak itu bahwa mereka tuh jangan menjadi orang yang rata-rata. Kalau dia jadi orang yang rata-rata, dia akan sulit sekali untuk bersaing. Tapi kasih tahu sama anak, minimum kamu harus menjadi orang yang di atas rata-rata. Supaya orang bisa melihat kamu. Ada bedanya. Kalau saya menjadi seorang penulis, kalau saya menjadi penulis yang cuma hanya biasa-biasa aja, mungkin nggak akan orang lihat Melly Kiong itu siapa. Ya kebayang yang nulis buku itu jutaan. Ya, gitu. Jadi saya selalu bilang, saya akan menjadi seseorang yang berbeda. Jadi berani lakukan sesuatu yang berbeda. Apa yang kami lakukan itu berbeda. Komunitas kami berbeda. Tadi seperti Ibu Suryani yang ngomong, di tempat kami tidak pernah ada yang posting sesuatu yang negatif aja nggak pernah. Tidak pernah. Bukan karena saya larang, karena apa? Karena sudah sudah masuk di tempatnya kami itu, bahwa kami tidak boleh sembarangan menghakimi. Jangan pernah menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu prinsipnya kami. Jadi makanya disitulah membuat kami tidak sembarangan posting.